Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan informasi terkait rekrutmen P3K tahun 2021, di mana topik yang akan kita bahas kali ini yaitu guru-guru honorer yang tidak bisa mendaftar P3K guru di tahun 2021 nantinya. Karena ada beberapa guru honorer yang dipastikan tidak bisa ikut seleksi P3K guru tahun 2021. Tentunya hal ini karena guru-guru honorer tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan siapa saja guru-guru honorer tersebut? Oleh karena itu, kepada teman-teman, simak video ini sampai selesai, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Yang pertama, guru honorer yang tidak bisa mendaftar P3K di tahun 2021 adalah guru honorer yang sudah mengajar saat ini tetapi tidak terdaftar di Dapodik. Jadi bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi guru-guru honorer tersebut disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022 mendatang. Karena basis data yang digunakan Kemendikbud untuk jumlah kebutuhan guru atau jumlah untuk pemenuhan kebutuhan guru yaitu data Dapodik atau data pokok pendidikan. Kemudian yang kedua, guru honorer yang tidak bisa mendaftar di P3K tahun 2021 adalah guru honorer yang saat ini mengajar tetapi terdaftar di Dapodik setelah bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Jadi, bagi guru-guru honorer yang terdaftar di Dapodik setelah bulan Juni tahun 2020 lalu itu tidak bisa mengikuti P3K guru di tahun 2021 ini. Dan guru-guru honorer tersebut bisa mengikuti P3K untuk di tahun 2022 mendatang. Kemudian yang ketiga adalah honorer tenaga kependidikan atau tendik honorer. Jadi untuk tendik honorer di tahun 2021 ini tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mendaftar P3K. Hal ini juga sudah pernah disampaikan langsung oleh dari pihak Kemendikbud dan juga dijelaskan dalam file diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah pada November tahun 2020 yang lalu, di mana dijelaskan untuk rekrutmen tenaga kependidikan untuk seleksi P3K, pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Dan hal ini pun juga sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Apabila teman-teman ingin melihatnya, silakan klik link di pojok kanan atas ini untuk mengenai pembahasan tendik honorer ini. Jadi untuk teman-teman tendik honorer, berdoa saja semoga di tahun depan, di tahun 2022, pemerintah akan membuka formasi untuk tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, guru honorer yang tidak bisa mendaftar P3K guru di tahun 2021 adalah guru honorer yang belum memiliki ijazah S1 atau D4. Jadi, bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki ijazah S1 atau D4 itu tidak bisa mendaftar di P3K tahun 2021. Hal ini juga sudah pernah dijelaskan di dalam file diskusi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah pada November tahun 2020 yang lalu, di mana sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jadi, bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, itu disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi RPL ini merupakan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai program studi. Jadi itu adalah saran dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru-guru yang belum memiliki S1 atau D4.
Tentunya harapan bagi guru-guru honorer yang masih memiliki ijazah di bawah S1 atau D4 adalah mendapatkan syarat afirmatif dari pemerintah agar bisa ikut seleksi P3K guru di tahun 2021. Karena formasi yang dibuka pemerintah di tahun ini sangat besar, yaitu mencapai 1 juta formasi rekrutmen guru P3K, sehingga sangat disayangkan bagi teman-teman guru honorer untuk melewati proses seleksi P3K guru tersebut. Mengingat syarat afirmatif ini sudah pernah diberikan atau diberlakukan pada saat rekrutmen P3K tahap 1, yaitu pada tahun 2019 yang lalu, yang mana hal ini sudah pernah disampaikan langsung oleh pihak BKN bahwa ada syarat afirmatif yang diberikan untuk guru-guru honorer yang berijazah D2 atau D3 untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahap 1 yang lalu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung mendengarkan penjelasan dari pihak BKN tersebut. Apakah ada nggak afirmatif untuk P3K tahap 1 ini? Ada, Pak. Salah satu afirmatifnya itu adalah pendidikan, misalnya. Kita tahu undang-undang pendidikan kita mensyaratkan bahwa orang yang diangkat menjadi guru itu adalah dia harus S1 sekurang-kurangnya. Tapi kenyataannya yang ikut seleksi P3K tahap 1 kemarin itu banyak yang juga pendidikannya itu ada D2, ada D3. Nah, ini juga kemudian diberikan afirmatif oleh pemerintah. Orang yang kemarin sudah mengikuti seleksi, kemudian tetap dia bisa diangkat. Dari penjelasan tersebut, tentunya guru-guru honorer yang memiliki ijazah D2 atau D3 juga bisa ikut seleksi P3K di tahun 2021 ini. Karena syarat afirmatif tersebut juga pernah diberlakukan untuk P3K tahap 1, yaitu tahun 2019 yang lalu. Jadi, teman-teman guru honorer yang memiliki ijazah di bawah S1 atau D4, berdoa saja semoga pemerintah memberikan afirmatif juga pada saat rekrutmen P3K tahun 2021 ini. Sebagai informasi tambahan, karena banyak teman-teman guru honorer Kemenak bertanya apakah kami bisa ikut seleksi P3K tahun 2021, dan tentunya kami juga mendapatkan informasi terbaru terkait hal ini, di mana informasi ini kami dapatkan langsung dari media online gpnn.com yang dimuat pada tanggal 17 Februari tahun 2021 yang lalu dengan judul Perkembangan Terkini Rekrutmen P3K Guru Honorer Siap-siap Saja, di mana di berita ini dijelaskan atau disebutkan bahwa pemerintah itu terus menggodok rencana pelaksanaan rekrutmen guru P3K. Direncanakan proses rekrutmen guru P3K ini akan dimulai Maret mendatang hingga April. Insya Allah proses rekrutmen P3K direncanakan mulai Maret, kata Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama, yaitu Bapak Muhammad Zain kepada gpnn.com. Kemenak lanjutnya masih menunggu pengumuman rekrutmen P3K secara nasional dari Kemenpan RB yang rencananya diumumkan bulan depan untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat instansi pelaksana. Dari beberapa pertemuan informal maupun formal serta terakhir dalam rakor di Yogyakarta telah disampaikan Kemenpan RB bahwa pengumuman lanjutan rekrutmen P3K rencananya dilakukan pertengahan Maret tahun 2021. Dan kemudian saat ini Kemenak terus melakukan perhitungan beberapa kebutuhan guru P3K tahun ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan, yakni di luar formasi P3K yang diberikan Kemenpan RB sebanyak 9.464 guru dan dosen sisa honorer K2 dalam seleksi P3K pada Februari 2019. Kami sedang menghitung fix kebutuhan P3K, anggaran gaji, tunjangan, dan lainnya. Yang sudah fix kan kuota 9 ribuan itu. Nah, yang usulan tambahan kuota di luar honorer K2 sedang kami hitung lagi, tutur GTK Kemenak yaitu Bapak Muhammad Zain kepada gpnn.com. Dijelaskannya sistem penggajian P3K Kemenak dan Kemendikbud itu berbeda, di mana guru-guru Kemendikbud diusulkan, diangkat dan digaji oleh Pemda, sedangkan Kemenak harus diambil dari anggaran belanja pegawai Kemenak. Masalahnya, kata Zain, sekarang ini anggaran existing tergerus oleh belanja pegawai. Inilah menjadi problem utamanya, makanya saya lagi menghitung secara akurat kebutuhan anggaran P3K, ucapnya. Zain mengungkapkan bahwa telah dilakukan rapat pimpinan, salah satunya membahas masalah rekrutmen P3K. Sejauh ini masih berkisar pada angka 9.000 itu.
Kami lagi menghitung beberapa kebutuhan gajinya, ucapnya. Dia hanya berharap ada cost sharing dengan Pemda sehingga rekrutmen P3K tidak hanya untuk sisa honorer K2, tetapi guru honorer di luar itu juga bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Jadi itulah informasi terbaru terkait masalah apakah guru honorer di bawah naungan Kemenak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Jadi teman-teman, guru honor Kemenak tinggal tunggu saja pengumuman resminya di bulan depan apakah bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait guru-guru honorer yang bisa mendaftar di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Usman Nugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.